Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Teh Mala. Adik-adik pernah dengar kisah Nabi Musa nggak? Iya, kita hari ini berkisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Seperti di buku ini adik-adik, Nabi Musa adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Adik-adik pernah dengar tentang Fir'aun? Iya, Fir'aun adalah raja yang mengaku sebagai Tuhan. Masyarakatnya dipaksa untuk tunduk kepada Fir'aun. Bahkan dia mengaku bahwa dialah yang memiliki sungai Nil itu. Kemudian pada suatu hari Fir'aun bermimpi bahwa akan ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang bisa mengalahkan dia. Nah, oleh karena itu Fir'aun membuat peraturan bahwa semua bayi laki-laki harus dibunuh. Kemudian lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Karena peraturan itu akhirnya sesuai petunjuk Allah, Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil. Kemudian peti yang membawa Nabi Musa itu melewati istana Fir'aun, dan ternyata istrinya Fir'aun yaitu Asyah menyukai bayi Musa. Dia meminta kepada Fir'aun untuk merawatnya. Akhirnya Nabi Musa tinggal di istana sampai dewasa. Kemudian setelah beranjak dewasa, turunlah perintah dari Allah agar ia mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Fir'aun marah karena dia merasa Tuhan itu ya dirinya. Akhirnya para Fir'aun itu menghadirkan para penyihir. Penyihir-penyihir itu melemparkan tali yang berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan tongkatnya berubah menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular para penyihir itu. Lalu para penyihir itu beriman kepada Nabi Musa. Wah, semakin murka lah Fir'aun itu. Kemudian Musa membawa kaum Bani Israel keluar Mesir. Dia lari dan dikejar oleh Fir'aun serta pasukannya. Sampailah Musa di depan sebuah laut. Di laut itu akhirnya Allah turunkan juga petunjuknya untuk membelah lautan dengan memukulkan tongkatnya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Iya betul, lautnya terbelah. Akhirnya Nabi Musa dan kaum Bani Israel bisa melewati lautan itu. Kemudian mereka menyeberang. Lalu Fir'aun terus mengikuti dari belakang. Tapi apa yang terjadi? Ketika Fir'aun dan pasukannya menyeberang lautan, lautnya kembali ditutup oleh Allah. Akhirnya Fir'aun dan para pasukannya tenggelam. Iya, adik-adik pasti udah tahu ya kisah Nabi Musa ini. Nah, adik-adik suka tidak kalau dibacakan cerita oleh bundanya di rumah? Nanti kita akan cerita lagi tentang kisah Nabi yang lainnya ya. Nantikan cerita selanjutnya. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Assalamualaikum.